Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5B, Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang beranggotakan Agnia Firly dengan NPM 19 10 63 11 7003, terus Ahmad Fauji dengan NPM 19 10 63 11 7004, dan yang terakhir saya sendiri Arif Irwansyah dengan NPM 19 10 63 11 7009. Macam-macam proses penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS, terus ada SJF non preemptive, SJF preemptive, terus ada priority scheduling non preemptive, terus priority scheduling preemptive, round robin, dan yang terakhir round robin preemptive. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas soal tentang metode first come first serve, SJF non preemptive, dan SJF preemptive. Soalnya seperti berikut. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT atau arrival time dan BT berstemnya masing-masing. Jadi gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS, SJF, priority scheduling, dan RR atau round robin. Nah, yang pertama metode first come first serve. Jadi proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu dan tidak peduli apakah burst panjang atau pendek. Nah, ini merupakan jawaban dari soal tersebut dengan menggunakan metode FCFS. Di sini ada proses pertama atau proses 1 yang dieksekusi terlebih dahulu karena AT-nya bernilai 0. Terus proses 2 atau P2 mengantri pada arrival time 2 dan P1 masih berjalan, terus P3 mengantri pada arrival time 5, terus P4 mengantri pada arrival time 6, dan P8 P5 mengantri pada arrival time 8. P1 masih berjalan dari 0 sampai dengan 9. Setelah itu P2 akan dijalankan dan P1 berhenti. P2 dijalankan dari waktu 9 sampai dengan 17, dan P3 sampai dengan P5 mengantri. Setelah P2 dijalankan, lalu P3 dijalankan dari waktu 17 sampai dengan 23, P4 dan P5 mengantri. Setelah P3 dijalankan, lalu P4 dijalankan dari waktu 23 sampai dengan 27, dan P5 mengantri. Setelah P4 berjalan, setelah berjalan dari 23 sampai dengan 27, lalu P5 akan berjalan dari waktu 27 sampai dengan 29. Jadi untuk waktu tunggunya untuk proses pertama atau P1 yaitu 0 karena tidak memiliki waktu tunggu. Terus untuk proses 2 atau P2 yaitu P2 dijalankan pada waktu 9 lalu dikurangi waktu mengantri P2 yaitu 2. 9 dikurang 2 yaitu 7. Terus untuk P3 dijalankan pada waktu ke-17 lalu dikurangi
waktu tunggu P3 yaitu 5, 17 dikurang 5 yaitu 12. Terus untuk untuk P4 atau proses 4 dari waktu 23 dikurangi waktu tunggu P4 yaitu 6, jadi 23 dikurang 6 yaitu 17. Terus yang terakhir untuk proses 5 atau P5 ya dijalankan pada waktu 27, terus dikurangi waktu tunggu P5 yaitu 8. 27 dikurang 8, 19. Setelah itu jumlah semua waktu tunggu dari P1 sampai dengan P5 yaitu berjumlah 55. Terus untuk menghitung waktu, untuk menghitung rata-rata waktu, jadi jumlah total waktu tunggu dibagi jumlah proses, yaitu 55 dibagi 5 sama dengan 11. Jadi rata-rata waktu tunggu atau AWT yaitu 11 satuan waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu metode SJF non-preemptive. Jadi, jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time atau BT yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini pada waktu 0 P1 dengan burst time 9 dijalankan. Lalu pada waktu 2 P2 dan P2 dengan burst time 8 datang. Lalu pada waktu 5 P3 dengan burst time 6 datang. Nah, di sini P1 masih dijalankan. Terus pada waktu 6 P4 dengan burst time 4 datang. Terus pada waktu 8 P5 dengan burst time 2 datang. Nah, pada waktu ke-9 P1 dengan burst time 9 berhenti. Lalu datang P2 dengan burst time 8, terus P3 burst time 6, terus P4 dengan burst time 4, dan P5 dengan burst time 2. Nah, dari proses ini, dari P2, P3, P4, P5, kita pilih yang burst time-nya kecil, yaitu P5 dengan burst time 2. P5 dengan burst time 2 ini dijalankan sampai waktu ke-11. Nah, setelah itu P2 dengan burst time 8 datang, P3 dengan burst time 6, dan P4 dengan burst time 4. Di sini pilih yang paling kecil burst time-nya, yaitu P4 dengan burst time 4 dijalankan dari waktu ke-11 sampai dengan 15. Di waktu 15 P3 P2 dengan burst time 8 dan P3 dengan burst time 6. Lalu di waktu ke-15 P3 dengan burst time 6 dijalankan dari waktu 15 ke waktu 21. Terus di waktu ke-21 P2 dengan burst time 8 dijalankan sampai dengan waktu ke-29. Nah, untuk waktu tunggu pada metode ini P1 tidak memiliki waktu tunggu, terus P2 memiliki waktu tunggu yaitu 21, terus dikurangi 2 jadi 19, terus P3 15 dikurangi 5 yaitu 10, terus untuk P4 yaitu 11 dikurangi 6 5, terus untuk yang terakhir P5 9 dikurang 8 yaitu 1. Terus untuk rata-rata waktu tunggu pada metode SJF non-preemptive yaitu 35 dibagi 5 sama dengan 7 satuan waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu metode preemptive.
Jadi jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana BT atau berstemnya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Proses yang pertama dijalankan yaitu proses 1 atau P1 dengan burst time 9, terus sampai ke waktu 2 di mana P2 dengan burst time 8 datang, lalu sisa dari P1 yaitu P1 dengan burst time 7. Nah, dari sini dari P2 burst time 8, P1 burst time 7 dicari burst time yang paling kecil yaitu burst time 7 dari P1 akan dijalankan. Terus di waktu 5 P3 dengan burst time 6 datang dan sisa P1 dengan burst time 4, lalu P2 dengan burst time 8. Nah, di waktu 5 P1 masih dijalankan karena memiliki burst time yang paling kecil di antara proses lainnya. Di waktu 5 P1 dijalankan sampai ke waktu 6 P4 dengan burst time 4 datang, terus sisa P1 dengan burst time 2, lalu P2 dengan burst time 8 dan P3 dengan burst time 6. Di sini akan dijalankan dengan burst time yang paling kecil yaitu P1 dengan burst time 2. Dijalankan dari waktu 6 sampai dengan 8. Di waktu 8 ada P5 dengan burst time 2, terus P2 dengan burst time 8, P3 dengan burst time 6, dan P4 dengan burst time 4. Lalu yang akan dijalankan di waktu 8 yaitu P5 dengan burst time 2 dijalankan sampai ke waktu 10. Di waktu 10 ada P2 dengan burst time 8 dan P3 dengan burst time 4, P4 dengan burst time 4. Di waktu 10 P4 dengan burst time 4 akan dijalankan sampai dengan waktu 14. Di waktu 14 P2 dengan burst time 8, lalu P3 dengan burst time 6. P3 dengan burst time 6 dijalankan dari waktu 14 sampai dengan 20. Di waktu 20 P2 dengan burst time 8 dijalankan sampai dengan waktu 28. Terus untuk waktu tunggu P1 yaitu sama dengan 0 ditambah 6 waktu dijalankan, waktu habis dijalankan yaitu 6, terus dikurang 7 itu waktu berjalan P1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi P1 sama dengan 0 ditambah 6 dikurang 7 yaitu min 1. Terus untuk P2 yaitu 20. Terus P2 juga sebelumnya dipanggil atau mengantri pada waktu kedua. Jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18. Terus untuk P3 yaitu sama dengan 14 dikurang 5. Jadi P3 dijalankan pada waktu 14, terus dikurang 5. Jadi 9. Terus untuk P4 yaitu 10 dikurang 6. P4 dijalankan di waktu 10 terus dikurang 6. Jadi sama dengan 4. Terus untuk P5 yaitu 8 dijalankan di
dijalankan di waktu 8 dan mengantri pada waktu 8. Jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi untuk rata-rata metode SJF preemptif yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6 satuan waktu. Baik, selanjutnya ada priority scheduling. Di priority scheduling ini terdapat dua macam, yaitu ada turn preemptive dan preemptive. Nah, di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada definisi, kedua ada soalnya, ketiga ada jawaban non preemptif, dan keempat jawaban preemptifnya. Baik, sebelum kita ke soal, kita jelaskan dulu definisi dari priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu preemptive dan non-preemptive. Nah, preemptive ini jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang kedua ada non-preemptive. Non-preemptive ini jika proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan kue-kue. Nah, di sini ada soalnya. Soalnya berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma prioritas scheduling. Di sini ada 5 proses. Proses 1 arrival time-nya 0, proses 1 arrival time-nya 0, proses 1 burst time-nya 9, priority-nya 1. Proses 2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Proses 3 arrival time-nya 5, burst time-nya 6, priority-nya 1. Proses 4 arrival time-nya 6, burst time-nya 4, priority-nya 2. Proses 5 arrival time-nya 8, burst time-nya 2 dan priority-nya 2. Baik, di sini jawaban untuk non preemptive. Di sini ada tabel yang tadi soal. Nah, di sini ada CPU dan ini R key. Nah, pertama kita letakkan dulu arrival time-nya dulu, arrival time 0. Nah, kita lalu akan muncul yang datang pertama itu P1 dengan burst time 9 dan priority 1. Nah, yang akan kita jalankan ini P1 terlebih dahulu. Kedua arrival time-nya 2. Proses yang datang ini proses 2 dengan burst time 8 dan priority 2. Lalu kita ketik kembali proses 1 dengan burst time 6, priority 1. Kenapa di sini burst time-nya 6? Jadi di sini 9 dijalankannya, si proses 1 ini dijalankannya udah 2 kali. Lalu di sini tulisnya 6. Jadi sebelum kita lanjut, di sini saya memberi warna kuning ini tandanya ini sedang antri, dan yang hijau ini yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada arrival time di 5 dengan proses yang datang ini proses 3 dengan burst time 6 dan priority 1. Selanjutnya ada ditulis kembali di sini proses 2 dengan burst time-nya 8 dan priority 2, dan ini P2 ini sedang masih mengantri. Selanjutnya ada proses 1 dengan kita jalankan 3 kali. Di sini tulis angka 3. Selanjutnya arrival time 6. Proses yang akan datang ini proses 4 dengan burst time 4 dan priority 2. Ditulis kembali P3, P2 dan P1 yang sedang berjalan. Nah, di sini kita tulis arrival time untuk proses kelima ya. Jadi proses kelima ini datangnya ini pas arrival time ke-8.
P5 dengan burst time 2 dan priority 2. Kita tulis ulang. Nah, jadi di sini di proses 1 ini sudah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses ketiga. Kenapa proses ketiga terlebih dahulu? Karena di sini prioritinya 1 lebih kecil. Nah, selanjutnya kita jalankan yang P3. Nah, kenapa di sini tiba-tiba ada 14? Karena si arrival time ini ditambahkan dengan burst time yang 6, berarti 6 ditambah 8 itu 14. Nah, di sini lanjut kita tulis P5, P4 dan kita jalankan P2. Nah, di sini tuh ada P5, P4 dan P2 prioritinya sama, tetapi yang kita ambil itu yang datang terlebih dahulu. Nah, kita jalankan P2 dengan burst time 8 dan prioritinya 2. Selanjutnya di sini kenapa 22? Karena 14 ditambah 8. Selanjutnya kita jalankan yaitu proses 4. Karena proses 4 datang terlebih dahulu dibandingkan dengan proses 5. Selanjutnya RQ-nya 26. Nah, ini proses 5 dijalankan. Nah, jadi untuk non-primitive itu dicarinya seperti ini. Setelah kita selesai mengerjakan yang ini, dilanjutkan kita menjumlah atau mentotal semua proses. Nah, waktu tunggunya di sini P1 kenapa 0? Karena P1 ini jalan terus, dia tidak ada antri, tidak ada waktu untuk mengantri, berarti kita tulis 0. Untuk P2, nah P2 ini dia berhenti di waktu ke-14 dan dia mengantri di waktu kedua, berarti 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Untuk P3 di sini dia ini udah mulai selesainya di waktu ke-8, tetapi dia ada waktu mengantri di waktu ke-5. Nah, berarti jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Untuk proses keempat P4 dia ini selesai di waktu ke-22 dan dia mengantri atau datang di waktu ke-6. Berarti 22 dikurangi 6 18. Untuk P5 dia berhenti di waktu 26 dan dia datang dan waktu mengantrinya di waktu ke-8. Berarti 26 dikurangi 8 sama dengan 18. Jadi untuk total keseluruhannya ini P1, 2, P3, P4 dan P5 ini di total dan jumlahnya 51. Jadi rata-rata waktunya ini 51 dibagi 5 hasilnya 10/2. Kenapa di sini 5? Karena proses yang kita gunakan yaitu ada 5, jumlahnya 5. Apabila kita mau prosesnya 7 berarti ya dibaginya dengan 7. Mau 6 ya dibaginya dengan 6, seperti itu. Selanjutnya jawaban untuk preemptive. Nah, bedanya dengan non-preemptive, jadi yang preemptive ini apabila prioritinya sama, tetapi yang dilihat bukan siapa yang datang terlebih dahulu, tetapi dilihat dengan burst time-nya yang lebih kecil. Nah, di sini 0, arrival time 0 untuk proses ke-1 dengan burst time 9 dan priority 1. Selanjutnya yang datang ini di arrival time 2 ini, waktu kedua ini ada proses 2 dengan burst time 8 dan priority 2. Selanjutnya ada P1 dengan burst time 6 dan priority 1 yang sedang berjalan. Selanjutnya ada arrival time 5, waktu ke-5 dengan yang proses yang datang ini proses 3 dengan burst time 6 dan priority 1. Lalu ada kita tulis kembali P2 nya yang sedang mengantri, lalu P1 yang sedang dijalankan. Nah, P1 dan P3 ini prioritinya sama, tetapi burst time-nya ini lebih kecil P1. Jadi yang selanjutnya kita jalankan tetap P1. Di sini arrival time 6 dengan
proses yang datang ini P4 dengan burst time 2 dan priority 2. Selanjutnya ada P3 dengan burst time 6 dan priority 1, dan P2 dengan burst time 8 dengan priority 2. Nah, dan ini yang sedang dijalankan yaitu P1. Selanjutnya dengan arrival time 8 ada P5 yang baru datang dengan burst time 2 dan priority 2. Selanjutnya ada P4, P3. Nah, P3 yang akan dijalankan. Kenapa yang P3 terlebih dahulu? Karena prioritinya 1. Selanjutnya di arrival time yaitu di waktu 14 kita jalankan P5. Nah, di sini P5 dan P4 dan P3 dia memiliki priority sama, tetapi di burst time-nya ini dia berbeda-beda, P5 2, P4 4, P8 8. Nah, jadi yang kita gunakan terlebih dahulu, yang akan kita jalankan terlebih dahulu yaitu P5 dengan burst time 2 dan priority 2. Nah, selanjutnya P4 dengan burst time 4, priority 2, lalu P2 dengan burst time 8 dan priority 2. Nah, kita selanjutnya di sini ada arrival time 16. Baik, arrival time 16 di sini ada P4 dan P2. Di sini burst time-nya 4 dan di P2 ini burst time-nya 8. Jadi kita terlebih dahulu menjalankan yang P4. Oke, baik. Di sini tetap P2-nya tetap ditulis sedang mengantri. Selanjutnya ada arrival time 20. Nah, 20 ini dari 16 ditambah 4. Jadi yang terakhir kita jalankan yaitu yang terakhir kita proses yaitu P2 dengan burst time 8 dan priority 2. Nah, dan hasil waktu terakhir itu 28. Nah, selesai ini selanjutnya kita total terlebih dahulu. Nah, di sini P1 kenapa 0? Karena P1 tidak ada waktu untuk menunggu. P2 ini ya dia berakhir di waktu ke-20 dan dia datang di waktu kedua, berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 8. P3 dia selesai di waktu ke-8, dia datang di waktu ke-5, berarti 8 dikurangi 5 ya dengan hasil 3. P4 dia berakhir di waktu ke-16, dia datang di waktu ke-6, hasilnya 10. Dan P5 berakhir di 14 dan dia datang di waktu ke-8, berarti dikurangi 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Jadi setelah itu kita total P1, P2, P3 dan P4 dan P5 kita totalnya 37. Jadi waktu rata-ratanya itu 37/5 sama dengan 7,4 satuan waktu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah round robin ya. Nah, di sini ada soalnya. Gambarlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu tunggu AWT ya. Menggunakan algoritma round robin non-preventive. Nah, jika kuantumnya 5. Nah, ini prosesnya ada proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan arrival time-nya 0 ya. Karena non-preventive itu arrival time-nya harus sama. Nah, di sini ada burst time-nya. P1 9, P2 8, P3 6, P4 4, P5 2 gitu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini yang soal tadi ya. Jika time kuantumnya 5. Nah, misal di sini kita proses awalnya 0. Nah, karena 0 ya. Nah, di sini kita masukkan semua dari P1, P2, P3, P4, P5 dengan nilai burst time-nya. Karena proses 0 masuk semua gitu. Nah, sini kan P1 nilainya. Nah, kita lanjut ke 5. Karena time kuantumnya 5. Jadi ke 5. Nah, ini ke 5 itu ada P yang kedua P2 8 nilainya. Nah, selanjutnya adalah P3 6,
selanjutnya ada P4 4 nilainya, P5 nilainya 2. Nah, ini P1 nilainya 4 karena 9 kurangi 5 gitu. Nah, selanjutnya ada ke time quantum 10 ya. 10. Berarti kita ada P3 nilainya 6. Selanjutnya ada P4 nilainya 4. P5 nilainya 2. Dan ini P1 yang sebelumnya ini kita tuliskan kembali, dan ada P2 sama dengan 3 karena 8 dikurangi 5 adalah 3 gitu. Nah, selanjutnya adalah ke 15, time quantumnya 5. Nah, ini ada P4 nilainya 4, ada P5 nilainya 2, ada P1 nih yang tadi nilainya 4, ada P2 nilainya 3 ini. Nah, ini P3 ini nilainya 6 menjadi P3 nilainya 1 karena dikurangi 5 gitu. Nah, selanjutnya ada P5 di 19 ya. P5 nilainya 2. Nah, P1 itu nah di sini. Nah, kembali lagi, kenapa ini nilai 19? Karena ini nilainya 4. Jadi tidak kelipatan 5 lagi ya. Nah, gitu. Berarti nilai P4 itu habis di sini, selesai di sini. Nah, selanjutnya adalah P1 nilainya 4, nah P2 nilainya 3, dan P3 nilainya 1 gitu. Nah, selanjutnya adalah ke 21. Kenapa 21? Di sini P5 habis. P5 itu nilainya 2. Berarti 19 tambah 2, nah ada 1. Berarti kita selanjutnya ke P1 nilainya 4, P2 nilainya 3, P3 nilainya 1 begitu. Selanjutnya ke 25. Kenapa 25? Karena di sini P1-nya habis. P1-nya habis nilainya 4. Nah, di sini. Berarti sisanya tinggal P2 nilainya 3 dan P3 nilainya 1 begitu. Nah, selanjutnya ke 28. Kenapa 28? Nah, di sini nilainya 3 karena P2 selesai di sini. Nah, di sini berarti tinggal tumpukan selanjutnya adalah P3 nilai 1. Nah, karena nilainya 1 berarti ini 29. Nah, ini udah selesai begitu. Nah, cara menghitung waktu tunggu. Nah, ini P1. Kenapa nilai 21? Karena P1 itu nih, ini berhenti di nilai 21. Nah, kenapa dikurangi 5? Karena P1 itu ada 1 langkah gitu. Ini nilainya 5. Nah, begitu. Berarti 21 dikurangi 5 adalah 16. Nah, selanjutnya P2 25. Kenapa 25? Karena di sini nih nilai akhir dari P2 adalah 25. Kenapa dikurangi 5? Karena ada 1 langkah di sini ke sini. Berarti ada 5 gitu. Berarti 25 dikurang 5 adalah 20. Benar. Selanjutnya adalah P3. Kenapa P3 28? Nah, di sini P3 itu berhenti di 28. Kenapa dikurangi 5? Karena P3 itu ada 1 di sini. Ada 1 di situ. Sini. Nah, jadi nilainya 5. Berarti 28 kurang 5 adalah 23. Selanjutnya adalah P4. Nah, di sini P4. Nah, nilainya 15. Nah, kenapa dikurangi 0? Karena di sebelumnya nggak ada langkah lagi, berarti 0. Kita tuliskan 0. Berarti 15 dikurangi 0, 15. Nah, selanjutnya adalah P5. Kenapa 19? Karena di P5 ini berhenti di angka 19. Kenapa 0? Karena sebelumnya tidak ada langkah sebelumnya, 19. Nah, kita jumlahkan dari 16, 20, 23, 15, dan 19. Hasilnya 93. Nah, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata waktu tunggu atau AWT ya.
Berarti 93 ini dari total ini dibagi 5. Kenapa 5? Karena prosesnya kita ada 5 di sini. Itu. Berarti 93 dibagi 5 adalah 18,6 satuan waktu. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya sini ada soal lagi. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya AWT-nya menggunakan algoritma round robin preemptive gitu. Tadi yang non. Nah, jika time quantumnya 3, yang tadi kan 5, ini 3 gitu. Selanjutnya nih di sini ada soalnya ya. Prosesnya. Nah, ini perbedaannya dari non preventive tadi. Arrival time-nya ada nilainya berbeda begitu. Dengan time quantumnya 3. Ini nilai burst-nya sama yang kayak tadi. Nah, di sini jika kurang besar, saya besarkan dulu. Nah, sini ya. Nah, oke, jelas. Nah, di sini kita mulai dari 0 ya. 0. Nah, 0 itu ada apa nih? Kita lihat arrival time-nya 0. Itu adalah P1. Berarti kita tuliskan P1 nilainya burst time-nya 9. Nah, dari kan di time kuantumnya 3. Nah, dari proses 0 ke 3 itu ada proses arrival time berapa? Nah, ini ada 2. Kita tuliskan P2 saja. Nah, ini. Nah, selanjutnya ke kuantum 3 ya, ini. Di sini kita tuliskan tadi P2 nilainya 8. Nah, sebelumnya ada tumpukan nih. Ada perhitungan P1 sama dengan 6. Kenapa 6? Dari 9 dikurangi 3 gitu. Jadi 6 nih sini. Nah, selanjutnya P3. Kenapa P3 ada di 5? Karena nilai kuantum kan kita langsung ke 6. Di antara ini ada proses 5. Ini P2 berarti. Nilai P2-nya tadi ini. Nah, ini P3 dari nilainya 5 di sini. Nah, P3 5. Nah, kita selanjutnya ke kuantum 3 lagi. Berarti 6 ya. Berarti ini sebelumnya nih P1 6. Kita tuliskan. Nah, ini P3 yang tadi ini yang sebelumnya kita tuliskan P3 first time-nya 6. Nah, selanjutnya di kuantum 6 ini ada apa? Nah, ini ada F4 gitu. Berarti P4 ini kita tuliskan di sini. P4 nilainya 4. Nah, selanjutnya adalah P2 5. Kenapa 5? Nah, ada di sini perhitungan sini. P2 8 dikurangi 3 5. Nah, selanjutnya nih kita tuliskan P1 ya. Nah, selanjutnya time quantum 3. Nah, di sebelum ke 9 ada nilai 8. Nah, dari P5. Dari P5 sini. Nah, sebelum ke 9 ada P5. Nah, di sini kita tuliskan P3. Kenapa P3? Nah, ini dari hasil sebelumnya, tumpukan sebelumnya. Kita tuliskan P3 6. P4-nya 4. P2-nya 5. Nah, P5-nya 2 dari sini. Karena arrival time-nya 8 dari sebelumnya ya ini. Nah, P1 3. Kenapa 3? Nah, 6 dikurangi 3 begitu. Nah, selanjutnya ke 11. Nah, ini P4 berarti P4 nilainya 4 nih. Nah, terus P2 nilainya 5. Nah, P5-nya nilainya 2. Nah, P1 nilainya 3. Nah, ini P3 ini perhitungan sebelumnya. Berarti P3 6 dikurangi 3 berarti P3 nilainya 3. Nah, selanjutnya ke 14. Ini P2 nilainya 5. Ini P5 nilainya 2, P1 nilainya 3, P3 nilainya 3. Ini dari sebelumnya ini kita tuliskan kembali. Dari sini P4 nilainya 1. Kenapa 1? Nah, P4
nilainya 4 dikurangi 3 jadinya 1. Nah selanjutnya karena time kuantumnya 3 berarti 14 tambah 3 nah 17 di sini. Nah di sini selanjutnya adalah P5. P5 nilainya 2, P1 nilainya 3, P3 nilainya 3, P4 nilainya 1 dan P2 nilainya 2. Kenapa P2 nilainya 2? Di sini 5 dikurangi 3 jadinya P2 nilainya 2. Nah selanjutnya adalah P1. Kita mutar lagi ya. P1 di sini. Nah P1 nilainya 3. Nah P3-nya sebelumnya nilainya 3. P4 sebelumnya nilainya 1. Nah P2 sebelumnya nilainya 2. Nah selanjutnya adalah 19. Kenapa 21? Karena ini nilainya P1 berhenti sampai sini, selesai. Jadi 3, 19 tambah 3, 21. Nah di sini kita tuliskan tumpukan di bawahnya. P3 nilainya 3, P4 nilainya 1, P2 nilainya 2 gitu. Nah sama yang seperti sebelumnya ya. Ini yang di sini nilainya 21. Kenapa 21? Karena ini nilainya 3 nih. P3-nya P1-nya nilainya 3 jadi 21 hilang. Nah, di sini juga P3 selesai. Nah, selanjutnya ke P4. Kenapa 24? 21 ke 24? Nah, karena nilai P3-nya 3, berarti ditambah 3. 4 nih, habis. Berarti P3 selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya P4 nilainya 1, P2 nilainya 2. Nah, selanjutnya P1. Mohon maaf, P2 nilainya 2. Gitu. Nah, selanjutnya kenapa 27? Karena ini sisa 2. Begitu. Nah, nih P1 selesai, P2 selesai, P3 selesai, P4 selesai. Nah, P5-nya selesai dari sini nih. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita hitung waktu tunggunya ya. Waktu tunggunya di P1 berhenti di mana tuh P1? P1. Nah, sini. P1 nilainya 19. Kenapa dikurangi 6? Karena P1 ini ada 2 langkah di sini P1 1 terus P1 2 kali. Berarti ini karena time kuantumnya 3 berarti 3 tambah 3 6. 19 kurangi 6 adalah 13. Nah, selanjutnya adalah P2. P2 kenapa nilainya 25? Karena P2 ini nilainya berhenti di 25 di sini. Nah, 25 dikurangi 8. Kenapa 8? Nah, di sini P2 ada satu langkah 2. Berarti ini P2 lagi. Di sini. Nah, selanjutnya di sini sama ini ya. Nah, ini. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 25 dikurangi 8 adalah 17. Nah, selanjutnya P3. Kenapa 21? Nah, di sini. Nah, ini. P3 berhenti di angka 21. Nah, kenapa dikurangi 8? Nah, kita cari P3. Nih, 1. Berarti nilainya 5 ya. Nah, ini. Ditambah 3. Jadi 5 tambah 3. 8. Nah, 21 dikurangi 8. 13. Nah, selanjutnya adalah P4. Kenapa P4 di 24? Nah, di sini kita berhenti. Nah, nilainya 24. Kenapa dikurangi 3? Karena P4 hanya satu langkah di sini. Berarti nilainya karena kuantumnya 3 berarti 3. 24 dikurangi 3 adalah 21. Nah, selanjutnya P5. Kenapa 17? Nah, di sini P5 berhentinya.
Nah, V5 dikurangi 8. Kenapa 8? Nah, ini kita hitung 8. Nah, nggak ada lagi. Berarti 17 dikurangi 8 adalah 9. Nah, selanjutnya kita totalkan semua dari sini. Kita memiliki total 73. Nah, kita hitung rata-rata waktu tunggunya. AWT berarti 73 dibagi 5. Sama dengan 14,6 satuan waktu. Begitu. Kenapa 5? Karena kita mempunyai proses sampai 5. Sini ada 5 proses. Begitu ya kira-kira. Mungkin sekian, kurang lebihnya maaf dari kelompok kami apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.